Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lanjutan tentang kondisi di surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, yakunu ala babi ahlil jannati, nanti di pintu-pintu rumah ahli surga sab'una hajiban, ada 70 penjaga atau satpam. Orang di surga itu disiapi security, ada satpamnya, jumlahnya 70. Fa idza ja'atil malaikatu, ketika ada malaikat yang datang, ila ziyarati ahlil jannah, yang ingin berkunjung ke rumah-rumah penduduk surga, yaqulul hasibuna, maka penjaga-penjaga rumah atau satpam-satpam itu mengatakan, idhabu, kalian harus pergi, silakan pergi. Malaikat mau mengucapkan salam berkunjung kepada penduduk surga, itu oleh penjaga rumah di surga itu disuruh pergi. Laisa hadza waktu ziarah, sekarang ini bukan waktunya berkunjung. Sekarang ini bukan waktunya bertamu. Gambarannya itu seakan-akan ketika penduduk surga sudah masuk di perumahannya masing-masing, malaikat-malaikat itu mau nyambangi, ya ingin menyambut, selamat datang, ada penghuni baru. Tapi oleh satpam-satpamnya itu disuruh, jangan ke sini, ini bukan waktunya berkunjung. Bali'ah li'annal mu'minina, karena orang-orang mukmin hari ini yajlisuna, mereka sedang bercengkrama, sedang duduk-duduk, ma'al quri, bersama para bidadari. Fayatamat ta'una ma'ahuna, mereka sedang bersenang-senang dengan bidadari-bidadari itu. Di gampangannya itu penghuni rumah baru, manten anyar, terus ono malaikat jange berkunjung. Nah, dicegah sama satpamnya, jangan sekarang, sik wayahe bulan madu. Ya ada ceritanya begitu, kata Ibnu Abbas. Durung duduk wayahe mertamu. Makanya kata kiai-kiai itu undang ono walimah manten. Iku yo acaranya aja suwe-suwe. Jagongan yo aja sampai dalu-dalu. Wayahe wong bulan madu diganggu.
swarga ya malaikat jangan berkunjung sampai satpam diusir. Kamu pulang dulu. Ini tuan rumah masih berbulan madu kok. Diganggu. Fatadhabul malaikat. Kemudian ya pulang malaikat-malaikat. Wa ba'da dzalika. Kemudian setelah itu yaji'una. Datang lagi wa yadkhuluna 'alal mu'minin. Kemudian menemui orang-orang mukmin yang di surga itu wa yuballighuna salamallah. Kemudian menyampaikan penghormatannya Allah. Kalau yang kemarin itu kan langsung Allah mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Menurut Ibnu Abbas, ini malaikat juga ikut berbondong-bondong menyambut. Wa yu'tuna lahum hadiyatallahi. Dan mereka memberikan hadiah, membawa hadiah itu sudah disiapkan oleh Allah. Di samping Allah sendiri, saking banyaknya hadiah, malaikat-malaikat juga disuruh oleh Allah ketemu. Kamu ucapkan selamat datang, tapi bawa hadiah. Hadiahnya sudah saya siapkan. Wa yaquluna. Kemudian mereka mengatakan innallaha ta'ala yarda ankum. Allah, saya sampaikan salamnya Allah. Allah sangat senang melihat sampean-sampean semua sekarang sudah di sini. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, hadza makna qaulihi ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim. Di penafsirannya beda-beda. Tumayunatil munati. Kemudian ada pengumuman, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum, sesungguhnya kalian semua, innalakum, sesungguhnya bagi kalian antasihu, selalu sehat. Wala tasqamu, tidak akan pernah sakit abadan selamanya. Setelah menikmati rumah baru, kemudian ada pengumuman, penduduk surga sekarang kamu sudah dibikin Allah sehat semua, selamanya tidak akan mengalami sakit. Tidak ada dokter di surga, tidak ada rumah sakit. Karena wong loro. Walaisa lakumul mautu, dan juga tidak ada kematian bagi kalian. Sudah urip terus, tidak ada kematian. Ya tidak sakit, sehat terus, tidak akan mati. Walakumus sabab, dan sekarang kalian diubah oleh Allah jadi muda semua. Di sing tuwek-tuwek itu dadi nom. Ya. Makanya ketika Rasulullah menceritakan orang di surga itu nanti tidak ada orang tua-tua. Rasul guyoni sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh, cerita di surga itu nanti penduduknya, penghuninya itu anak-anak muda semua. Kalau nak wong tuwek. Oke. Kata Rasulullah, nom-nom kabeh. Awakmu sing tuwek-tuwek iku gak mlebu swarga. Sahabat-sahabat sing tuwek-tuwek nangis. Ya napa Kanjeng Nabi? Berarti kula gak mlebu swarga wong tuwek-tuwek. Terus disalahkan Kanjeng Nabi. Maksude gak wong. Menene wis mlebu swarga iku gak ana wong tuwek. Sing wis tunu-tunu rapuh didadekno Gusti Allah dadi nom kabeh. Diwalaisa ba'dal yaumi humumun wala humumun. Nanti setelah manusia dijadikan muda semua, sehat semua, tidak ada sakit, tidak ada mati, maka di surga itu tidak ada kesedihan. Ketika orang susah, tidak ada orang sedih, wala saqamun, tidak ada orang sakit. Wa annakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakatin.
kalian semua selalu dalam kebaikan dan dalam berkah. Walakumul aklu wasyarab, nanti juga yang namanya makanan, minuman itu tidak pernah akan habis, selalu disiapkan oleh Allah. Walaisa lakumul baulu wal ghaitu, bahkan kalian makan minum sekenyangnya itu nanti tidak ada al-baul, jadi tidak ada orang kencing. Kita di dunia ngombe kakean titik balik-balik nang jeding, tidak ada. Di akhirat waktu orang masuk surga masih sampai kelempokan, maka bakal nguyuh. Walal ghaib, juga tidak akan buang air besar. Wis ka ono wong ate kepengin kebelet nang jeding barang, tidak ada. Walaisa lakumul balgham, juga tidak ada yang namanya dahak atau riya. Wal busok, tidak ada yang namanya ludah. Watamhid, juga tidak ada ingus atau umbel. Kalau nak wong umbelan akhirat, kena kecentok STT wae wis kepilek. Pemanen wis tuwek, watuke jekil. Walaisa lakumul kumalu, nanti tidak ada orang terus tumon, itu tidak ada. Kalau nak tumo, walal baroges tidak ada nyamuk. Gak butuh obat nyamuk, gak butuh apa itu sehingga ngobati tumor. Walat duronu, juga tidak ada. Aduron itu kalau dulu orang tua-tua itu mengartikan tengu. Tengu itu apa ya, kutu kita ada. Dulu ada namanya tengu, tumor. Wa anfasukum tasbihatun, nafasmu ibarat tasbih. Wa irkukum tarsihun kal miski, keringatmu berbau harum seperti misik. Wal ambari, dan ambar. Minyak misik dan minyak ambar itu terkenal. Walaisa fi ajsadihim, kemudian di dalam badan atau jasadnya orang ahli surga itu laisa syu'urun, tidak ada bulu-bulu, illal hasiba, kecuali yang ada hanya alis, wal jufuna, dan bulu mata, wad dhafaira, dan kuku. Jadi nanti sing brewok-brewok itu dadi resik, sing bulune akeh tidak ada bulunya, mulus kayak anak yang masih muda. Terus yang ada itu sebagai hiasan hanya alis, kemudian bulu mata, terus kuku. Makanya sekarang itu artis-artis nek kepeleng cantik itu yang di model-model ya 3 itu. Alisnya kadang-kadang di apa itu dicentipno. Biasanya enak dua alis terus dicukur, nanti kayak model. Karena itu ceritanya di surga yang bisa membuat orang itu kelihatan indah, itu pasang alis sampai Gusti Allah. Terus bulu mata. Sekarang ya gitu, bulu mata itu ada yang pasangan, ketok, keriting, terus malik kayaknya. Atau orang Jawa, arek ilik kok hidupe malik, berarti ayu. Itu gambarannya surga. Alise hitam api, terus hidupe malik, gambarkan keindahan. Terus kuku itu juga bagian dari penampilan yang apa namanya, ya bisa mengagumkan. Sehingga sekarang orang itu kepingin mempercantik kuku itu ya caranya bermacam-macam. Kalau dulu kan dikai
daun pacar gitu saja. Sekarang sudah ada yang namanya cap kuku atau kopitek. Itu ya macam-macam. Bahkan ada yang warna-warni sekarang. Kuku palsu terus tinggal nempelkan, bisa diganti-ganti. Modelnya dibikin lancip-lancip. Sekarang banyak gitu. Artis-artis itu kalau mau tampil ada konser itu alisnya dipermak, kemudian ITP atau bulu matanya, terus kukunya atau lincip-lincip warna-warni. Kadang-kadang ya, enggak terima merah saja sekarang itu. Kadang warnanya kuku itu disesuaikan dengan warna baju dan sepatunya. Kalau ini kelambine pink ya, kukunya harus pink. Kelambine hijau, sepatunya hijau. Sekarang itu begitu. Kemudian watulu kulihim, tingginya manusia di surga itu nanti mislu tuli Adam alaihi salam. Ya seperti tingginya Nabi Adam, disamaratakan dengan nenek moyangnya, dengan kakeknya, mbahnya. Nabi Adam itu tingginya diriwayatkan situna dhiro'an, 60 dhiro', berarti 30 meter. Dukur, makanya kuburannya Nabi Adam itu dawa ya. Tapi tidak sampai 30 meter. Padahal diceritakan di riwayat-riwayat kuburannya Nabi Adam, tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Situ Nadiroan. Sehingga di Jeddah itu ada sepeda besar, terus dibayang-bayang itu sepeda Nabi Adam. Ya seperti kemarin saya ceritakan, kadang-kadang pemandu wisata itu gedabrus. Terus bijak wisata, mari ibadah haji atau umroh. Sekarang waktunya ziarah. Lah itu urusannya pemandu, urusannya guide. Lene katijak itu lah, kalau lihat tambahan ongkos. Makanya itu mesti ada yang namanya ziarah. Jadi kalau hubungannya sampai umroh, tidak ada hubungannya dengan ziarah ibadah haji. Itu kaitannya dengan bisnisnya travel. Jadi nanti dijelaskan. Di sini ini ada buah-buahan itu yang paling terkenal kurma gitu. Terus kita diajak ke pusatnya kurma. Ayo nang pasar kurma biar tahu macam-macamnya kurma. Ya tujuannya ya bentuk wong-wong. Nah, konek tukune akeh. Terus gaite itu ya dikai bonus sama tokonya, penjual. Makanya gaite itu kan nggak pernah beli oleh-oleh. Termasuk gaite Wali Songo. Begitu modern istirahat, makan misalnya, jojok ya sudah. Yang namanya sopir gaib itu wis disiapi sama warungnya. Sampai di sana Pak, wis disiapkan gratis. Makanya terus pemandu wisata, gaib atau juru kunci di makam-makam wali itu neka iso ngedabrus ya gak menarik. Termasuk gawe model kuburannya Nabi Adam digawe rada dawa. Kalau menurut ceritanya Ibnu Abbas, ning gawe jarak maesane Nabi Adam antara kepala dengan kaki seharusnya 30 meter. Ini enggak ada, kira-kira 12 meter. Makamnya Nabi Adam yang dipromosikan jadi objek wisata. Ini kalau tidak salah sekitar 12 meter.
termasuk makamnya Nabi Ibrahim yang di Hebron. Itu ya dipromosikan tapi nggak bisa lihat. Makamnya Nabi Ibrahim itu di bawah tanah, di lantai dasar masjid Hebron itu ada makamnya Nabi Ibrahim. Nggak bisa dilihat, cuma ditunjukkan ono bolongan cilik. Ini pas makamnya Nabi. Kecuali orang-orang penting bisa masuk, ada pintu khusus. Nah, nanti yang pendek-pendek itu gak usah pesimis. Kalau ada wong dukur, kalau ada wong dek, nanti di surga itu rata-rata semuanya kurang lebih 30 meter. Kemudian wasinnu kullihim, umurnya mislu sinni Isa alaihi salam, disamakan dengan umurnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan berjuang jadi nabi nggak sampai sukses. Jadi kemudian rafa'ahullah, diangkat oleh Allah. Nggak tahu diangkat kemana, tapi Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahu. Nabi Isa itu nggak dibunuh, nggak disalib. Tapi di ayat akhirnya itu bal rafa'ahullahu ilaihi, diangkat untuk menghadap kepada Allah. Berapa umurnya? Salasun wa salatuna sanah, ya kurang lebih 33 tahun. Jadi nanti penduduk surga itu nom-nom kabeh seumur 33. Ibu-ibu sing wis tuwek-tuwek tunuk-tunuk yang balik di umur 33. Itu umur ideal. Ya, orang-orang itu gagah-gagahnya, ganteng-gantengnya, ayu-ayune, kayak umur-umur seperti itu, antara 25 sampai 30. Nanti di surga nggak ada wong loyo, sehat-sehat semua dan masih muda semua. Karena istilahnya kawan wong tua mlebu swarga, tua ya dipermak sampai Gusti Allah. Wa jamalu kullihim mislu jamali Yusuf. Jadi gantengnya, ya, cantiknya itu nanti yang laki-laki ya dikatakan kayak gantengnya Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf itu tidak tahu seperti apa. Kata Rasulullah, separuh gantengnya orang dunia ini dipek Nabi Yusuf kabeh. Sing wedok mungkin ya kaya Zulaikha. Tapi duduk Zulaikha wana Solo. Jadi nanti itu kau nama ngelek sebuah ganteng ayu-ayu. Ini gak usah khawatir. Kok bojone bodoh pangling kabeh. Sehingga tidak bisa bedakan itu bojoku sing asli apa widodari. Gak bisa bedakan. Wa aswatuhum, suaranya nanti mislu sauti Dawud alaihi salam, seperti suaranya Nabi Dawud. Ya, ini gambaran-gambaran yang indah-indah. Kita juga tidak tahu suaranya Nabi Dawud ya apa. Kan ceritanya kalau Nabi Dawud sedang membaca Taurat dengan lagu yang indah, banyu mili lesok mandek. Karena kesengsem suaranya Nabi Dawud. Jadi orang berjalan, air mengalir. Itu ketika Nabi Dawud sedang qiraah, membaca surat Taurat. Surah apa itu? Kitab Zabur. Itu semuanya berhenti, saking indahnya suaranya Nabi Dawud. Jadi nanti suara-suara cempreng gembret hilang kabeh. Jadi indah, bagus. Wa khuluquhum, dan akhlak atau perilakunya, kepribadiannya mislu khuluqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, seperti
akhlaknya Rasulullah. Waruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adna ghurafi ahlil jannah, serendah-rendahnya atau sedikit-sedikitnya kamar-kamar rumahnya ahli surga itu itnani wasabauna kubatan. Jadi nanti rumah-rumah atau kamarnya itu ada kubah. Kubah itu menara. Menara itu kan lambang keindahan. Ada 72 menara min durratin yang bahan bakunya dari mutiara. Mutiara itu sejenis perhiasan. Terus ada, jadi mungkin perhiasan itu kan ada yang ditaruh di gelang misalnya, terus ditoto bunter-bunter. Makanya sekarang ada jajan itu mirip bunter-bunter warna-warni, ono sing abang, ono sing hijau, ada putih. Mungkin niru jenenge durah. Terus dijenengi muntiara. Ana jajan muntiara. Itu dari mutiara. Tapi bahan bakunya menara-menara itu dari mutiara. Wa fi jawfi kulli kubatin, di dalam mutiara itu apa, kubah atau menara itu kursiun min yakutatin hamra, ada kursi yang terdiri dari yakut yang merah. Wa fi kulli kursiin sab'una firasan, di setiap kursi itu ada permadani 7 macam. Min sundusin, dari sutra yang halus, wa istabroken atau sutra yang tebal, wa dibasin, itu istilah-istilah di dalam surga. Nerjemahnya angel. Yakut itu ya gimana juga di dunia ini nggak ada. Jadi yakut, kemudian yang ada ya yakut minuman. Di surga itu ada yakut, ada sundus, ada istabrok, ada tibas. Itu jenis-jenis permadani. Wawasaid wafijani bil firas, dan di samping permadani-permadani itu wasa itu ada bantal-bantal minal akmisati an-nafisati, yang terdiri dari sutra yang ditenun indah. Wa ala kulli firasin haura'u, dan di setiap permadani yang digelar itu haura, ada bidadari. Haura itu orang dulu mengartikan widodari sing lolok-lolok meripate, jadi melok-melok. Orang cantik itu kan digambarkan meripate bunder, bening, terus sorot matanya tajam, karena mata juling. Wa ala kulli haura'in, dan bagi setiap bidadari itu sab'una kullatan, berpakaian perhiasan sebanyak 70 perhiasan. Jadi perhiasannya itu nerentet. Itu menjadi tambahan kecantikan seorang wanita. Makanya dalam dunia itu kadang-kadang orang berlebihan. Ibu-ibu itu kepengen niru widadari, terus gaya perhiasan macam-macam. Mereka ceritanya nang swarga itu widadari siji wae
perhiasannya sampai 70 macam. Akhirnya terus akeh sing kepengin niru. Gawe gelang kadang-kadang gak terima siji. Kadang-kadang mulai apa itu gelo-gelan sampai sak sikute lho. Rentet gelangnya, rompiong-rompiong. Kayak film-film India itu pakaiannya gelang, tangannya ono gelangnya sampai nang sikut. Kok sikile ono gelangnya mana? Gak terima ono irunge ya dicenteli. Itu maksudnya karepe niru nang swarga, berlebihan. Niku ya gambaran-gambaran di surga itu wafil jannati arba'atu anharin. Nanti ada di surga itu sungai-sungai nahrul asal. Ada yang airnya itu bukan air tetapi madu. Wa nahrul laban. Ada sungai susu. Wa nahrul khamr. Nanti ada sungai khamr. Ada minuman keras. Tapi tidak memabukkan. Wa nahrul ma, nanti juga ada yang kepingin minum air biasa ya ada. Qala ba'duhum fil jannati nahrun wahidun. Ada yang mengatakan di surga itu ya sungainya cuma satu, lakin yujadu fi surbihi mi'atu tu'min. Tapi rasanya itu macam-macam. Ada 100 rasa. Mungkin jadi kalau minum dari nahrun fil jannah, sungai di surga itu, nanti rasanya bisa bermacam-macam. Kayak sekarang juga, pokoknya keindahan surga itu akhirnya banyak ditiru orang. Ada pesta kemanten, tahu pesta apa? Kayak sekarang kan orang bikin minuman itu satu tempat tapi rasanya beda-beda. Misalnya kayak apa itu yang biasanya di kematen-kematen, model kayak dispenser, tapi ya ono rasa jeruk, ya rasa apel, rasa anggur, tinggal ngecurno. Itu maunya itu niru ono swarga itu iso kali siji rasanya macam-macam. Terus dibikin pabrik buat wadah, iso diiseni macam-macam, disekat-sekat. Merah ini rasa stroberi, yang ini kuning rasa jeruk, yang ini lagi agak coklat rasa apel. Tapi ditulisi oranye, apel. Di surga tidak ada tulisan. Kepengen atine pengen ngombe banyu kali ini terus malah dijeduk jeruk. Kok terus ngene kok kepengin ngombe jus anggur. Ya wis kathek pokoke marang-marang terus wis dadi sesuai dengan keinginan. Jadi itu gambaran-gambaran. Wal anhar allati tajri bainal asjar wal basatin wal kusur. Sungai-sungai itu nanti mengalir di celah-celah pepohonan surga atau taman-taman wal kusur dan juga istana-istana di surga. Kulluha qadin fasalat min tilkal anhar, dan semuanya itu nanti bercabang-cabang ya. Ada 4 cabang di samping yang rasanya 100 itu. Wa amma nahrul zanjabil wasalsabil warrafiq wa ghairu hadhil madhkurah. Nah, nanti di samping itu ada namanya nahrul zanjabil, sungai wedang jahe. Wedang jahe itu minumannya orang di surga, sehingga menjadi kegemarannya banyak orang. Sekarang banyak sasetan, minuman yang sudah siap saji, tinggal disobek. Ada wedang jahe, ada salsabil, di Bengawan madu. Salsabila itu artinya madu. Warrafiq, ada minuman arak. Itu di samping yang 100 tadi.
Fa idza dakhalal mu'minuna al-jannata, ketika orang-orang yang beriman itu masuk surga, yasrabuna awalan. Pertama kali yang diminum itu min nahril laban. Karena kebiasaannya di dunia ngombe susu dhisik. Li'anna laban kana awalul kita. Karena susu itu adalah awalul kita. Termasuk menu pembuka di dunia ketika orang berada di dunia. Pagi-pagi sarapan, itu sebelum sarapan biasanya ngombe susu dhisik. Ada yang susu sama roti. Jadi kebiasaan di dunia itu terbawa ke surga. Isu-isu biasanya ngombe susu, kopi susu. Kono-kono yang eling-eling biyen rek isu ngombe susu. Terus minum susu. Sumaya surabuna min nahril asal. Setelah itu minum madu. Li'anal asal karena sababu sifat. Karena madu itu menjadi sarana kesehatan di dunia. Sumaya surabuna min nahril ma. Kemudian setelah itu minum air. Li'anal ma karena sababul hayat. Sababul hayat di dunia. Karena air itu menjadi penyebab kehidupan. Tsumma yasrabuna min nahril khamri, kemudian minum khamr, minum tuak, minum arak. Di annaha kanat sababul faraghi wa surur, karena arak itu menjadi sebabnya kebahagiaan. Jadi orang minum tuak, minum minuman keras itu kan biasanya untuk menghilangkan stres. Ya, katanya timbangannya stres terus mendemai. Nah, sehingga itu menjadi sarana untuk menghentikan stres. Nah, kalau swarga itu terakhir orang-orang kemudian minumnya itu wes supaya kenikmatan berlanjut, akhirnya ngombe arak. Peniti mawon. Ini sudah hari ke-21. Insyaallah khatam. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekedar gambaran di surga itu begitu indahnya, tapi gak iso dibayangkan di dunia. Tapi menjadi inspirasi ketika orang kepingin menyempurnakan kenikmatan di dunia ini, terus bikin hal-hal yang diceritakan di surga. Lemeke permadani sing empuk, kadang orang kaya-kaya itu ya, nanti rumahnya dipasang permadani. Ono karpete. Padahal wis di keramik, wis di marmer barang, larang. Tapi mergo nek swarga itu istana indah sik dipasang karpet. Akhirnya wong niru. Hotel-hotel mewah itu kan sebenarnya sudah bagus. Bangunan itu keramiknya keramik Italia, tapi marmer dari luar negeri. Tapi karena supaya kesannya itu mewah, terus dipasang permadani yang tebal. Itu karena terobsesi ya, gambaran-gambaran di surga. Terus ruangan-ruangan dikasih pengharum. Karena di surga itu nanti kan ceritanya semuanya itu bau harum. Sekarang banyak. Jadi kesannya itu mewah, terus masjid-masjid, hotel-hotel itu dikasih pengharum, termasuk di kamar-kamar kita. Dan gak duwe anu ya ditukokno pengharum. Boseng semprotan, boseng apa itu? Sasetan, boseng pakai. Jadi semuanya itu karena terobsesi kondisi surga. Kita menghiasi rumah macam-macam, dikasih taman, dikasih ukir-ukiran segala macam, itu kan maunya supaya memperindah. Berkowong dari swarga itu katanya begitu. Sadurunge mlebu swarga nang akhirat, kepingin menciptakan surga dunia. Terus dibikin rumahnya
Sehingga ada yang bilang, omahe rek kaya swarga, kaya ruru swarga. Ruru swarga. Lah iso ngomong ngene iku karena ada cerita. Kan nggih? Masalah penjaga surga itu kan malaikat Ridwan. Kalau masih ada lagi satpam itu siapa itu? Malaikat Ridwan itu bukan penjaga, yang ngatur administrasinya orang masuk surga. Yang punya catatan wong mlebu surga itu malaikat Ridwan. Jadi nanti itu ada bagian administrasi. Wah ini ditelok pambol sampai tutu iku nomor sakbene. Ini di sana sudah disiapkan satpamnya. Makanya kan istilah malaikat itu bukan tidak satu. Jadi setiap malaikat itu punya anak buah. Misalnya malaikat Ridwan bagian ngurusi surga itu punya staf. Punya staf. Nanti bagian ngurusi macam-macam. Malaikat Malik neraka juga gitu. Ada staf-staf. Semuanya. Malaikat Israel jabut nyawa. Umpamane sedina jabut nyawa wong pirang juta. Ya nanti stafnya dikerahkan. Itu dalam penjelasan sebagian ulama begitu. Dan tidak bakal kewalahan. Terus alamat ya wis jelas kabeh. Jadi kawan yang jabut nyawa keliru. Jadi lebih ana wong omahe jejer jenenge padha. Malaikat dhewe sing ndi. Iki Umar sing omahe cat ijo apa sing cat kuning. Jadi mboten bisa keliru. Allah alam bisawab akhir-akhir kalau sawan-awan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha wal fitan ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Alim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.